Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jumpa lagi dengan Kecakela Sembako ya. Ini pukul berapa ya sekarang ya? Pukul 5 sore dan kita bersama Aqua Gelong. Ih, mereka sudah sembunyi guys. Jadi mereka sudah sembunyi. Isi akan kita pe Aqua Uti. Hah? 13 gelong. Hai guys, ini namanya siapa? Dani. Ini Mas Dani. Dia karyawannya Bos Roma. Mereka itu yang membawahi bidang aqua guys. Oke, jadi sore hari ini saya jaga toko lagi setelah kita tutup 3 hari ya. Ngoni jaga lewat tises ada batu tuh? Iya. Baru ngoni tidak tanya siapa tises batu tuh? Terong pikiran di sesara Gorontalo atau Tises ada di Kota Bagu. Balibur Uti biasa. Baru kurang di toko-toko terus. ses Balibur terus 5 1,5 kali 5 kali 5 7.500. Tidak salah kita ini? Iya 7.500 12 kali. Oke guys, Dani kita tunggu poli Dani ya. Iya. Oke guys, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kecakela Sembako. Lama tidak upload video teman-teman. Saya baru saja buka karena 3 hari lamanya saya tutup. Kenapa saya tutup? Karena karyawan saya juga berlibur teman-teman. Jadi inilah suasana toko sembako. Saya baru saja selesai menyapu. Semua ruangan ini saya sudah sapu dan saya sudah bersihkan. Dan ini lagi-lagi kita kehabisan voucher guys. Kita kehabisan voucher. Ini voucher wifi sudah habis, tapi alhamdulillahnya saya sudah pesan dan langsung diantar. Oke teman-teman, cukup jangan di skip video saya kali ini. Kita akan bahas tentang toko sembako lagi. Kita akan bahas tentang dunia persembakoan. Jangan di skip. Ucapan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel Kecakela Sembako. Ini saya sementara bersih-bersih karena kebetulan saya baru saja sampai 1 jam yang lalu dari Kota Mobagu dan langsung buka toko ya teman-teman. Dan ini karena tokonya kotor sekali karena ditutup selama 3 hari, jadi saya langsung bersih-bersih, langsung sapu, langsung rapi-rapihin barang dan langsung buka toko melayani pembeli teman-teman. Jadi untuk video kali ini saya akan coba bahas tentang bagaimana seorang pemilik toko sembako yang tutup toko sembakonya itu selama 3 hari berturut-turut ya teman-teman. Ini sebenarnya tidak patut dicontoh, tidak patut diikuti. Namun saya akan berdiskusi dengan teman-teman melalui komentar. Tolong komentarnya, tolong pendapatnya teman-teman, bagaimana hal ini jika terjadi kepada teman-teman semuanya. Oke teman-teman, jadi saya singkirin dulu. Ini ada paket ya buat suami saya. Ini pesanannya. Karena dia mau kampanye, dia di Partai Golkar dan dia mau kampanye, jadi dia pesan ini serba kuning semuanya. Oke, kita kembali ke persembakoan. Jadi teman-teman jangan ditiru ya kali ini. Biasanya kan konten-konten saya itu selalu tentang edukasi, selalu tentang selalu tentang pokoknya semuanya harus patut ditiru. Tapi untuk kali ini saya menyarankan teman-teman untuk jangan meniru saya. Karena begini teman-teman, jadi kebetulan beberapa hari yang lalu itu anak buah saya itu minta dibeliin handphone ya teman-teman, minta dibeliin handphone. Ini saya sambil gunting voucher ya, minta dibeliin handphone buat gajinya. Tapi gajinya ini belum cukup teman-teman, belum cukup maksudnya masih main sama saya, dan dia diminta dibeliin handphone. Nah kalau saya sih pribadi sebaiknya jangan dituruti ya teman-teman, tapi karena itu adalah saudara saya, sepupu saya juga, dan saya menjaga jangan sampai dia molor untuk jaga toko, jadi saya turuti saja. Jadi teman-teman seperti itu. Kita tutup 3 hari 3 malam karena sayanya ada kegiatan dan kebetulan harus kulakan pakaian 2.000. Harus kulakan pakaian di Kota Mobagu, jadi dengan sangat terpaksa saya tutup ya. Jadi selama 3 hari saya tidak buka. Sudah cuma itu? Oke. Selama 3 hari saya tidak buka teman-teman. Jadi ini saya barusan buka dan pas kehabisan voucher. Mereka tidak pesan voucher teman-teman, jadi
ya terpaksa harus saya pesan karena memang di sini tidak ada jaringannya ngadat-ngadat ya teman-teman. Jadi untuk voucher wifi itu sangat penting. Jadi ketika kita tutup, mereka memang langsung kehilangan jejak, memang langsung tidak ada jaringan sama sekali. Jadi begitu saya buka, saya langsung diserbu dengan para pembeli-pembeli voucher. Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan bahas tentang jangan sampai tutup berhari-hari ya. Jadi kita toko sembako itu jangan sampai tutup berhari-hari. Kalau saya melakukan ini kali ini karena dalam keadaan terpaksa. Nah, di sini di video ini saya mau minta pendapatnya di teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman tentang orang yang sering tutup toko. Nah, seumur-umur saya baru kali ini kira-kira saya tutup toko sampai dengan 3 hari ya teman-teman. Biasanya saya tutup setengah hari saja atau biasanya saya tutup sehari saja, tapi tidak ada sampai 3 hari berturut-turut ya teman-teman. Jadi ya sudah begitulah, dan ini akan berdampak ke pendapatan kita, akan merosot sangat drastis. Nah di video kali ini saya akan minta pendapat dari teman-teman kira-kira bagaimana maksudnya bagaimana dengan teman-teman apabila melakukan hal yang sama dengan saya. Kalau saya sih sarannya jangan ya. Kalau saya sarannya jangan. Karena itu bisa berdampak di penjualan kita. Orang akan kecewa. Sales juga yang mengantar barang juga melihat toko kita tutup, dia akan kecewa. Barang kita juga jadi terbengkalai, yang harusnya diantar hari ini jadi molor menjadi hari ini. Jadi seperti itu teman-teman ya, dengan sangat terpaksa karena memang saya harus pergi, tidak bisa saya wakilkan, tidak bisa saya tinggalkan, dan karyawan juga minta libur mendadak kedua-duanya. Jadi dengan sangat terpaksa toko harus saya tutup. Tidak ada juga yang mau gantian dengan saya. Suami saya juga sibuk, dia nyalek di salah satu partai. Jadi ya seperti itu teman-teman, dengan sangat terpaksa toko harus saya tutup. Jadi untuk video kali ini saya minta saran, minta pendapat dari teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman apabila toko sembako itu tutup sampai berhari-hari, apalagi sampai 3 hari. Bagaimana pendapat? Apakah teman-teman pernah mengalami hal seperti ini? Sudah tidak ada alternatif lain, terpaksa harus tutup? Atau teman-teman punya saran yang lain untuk saya? Bagaimana kejadian ini agar jangan sampai terulang kembali. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Minta tolong komentarnya, minta tolong sharingnya di YouTube channel saya ini, di channel YouTube saya ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Sekali lagi terus dukung channel Kecakela Sembako ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.